Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febiana Fikaranda dengan nama HIAT 094 dari Ilmu Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai cara untuk olah data, pengenalan Google Earth Engine. Nah, di sini yang pertama, step pertamanya adalah uh, kajian. Nah, kemudian di sini saya mendapat delta mahakam. Nah, delta mahakam itu ada di sini, daerah sini. Jadi kita bisa draw a rectangle aja di geometry toolsnya tadi. Warnanya jadi bagus ya. Nah, ini kalau udah bisa kita exit aja. Terus si geometri ini kita ubah jadi LOI. Nah, selanjutnya kita buat var baru. Namanya si delta mahakam. Terus sama dengan, nah di kita spasi, terus di docs kita cari feature collection. Nah, ini tinggal kita copy aja di sini. Nah, si art dan kolomnya ini bisa kita ubah jadi eh, kurung LOI. Nah, fungsinya ini adalah untuk memasukkan si poligon yang kita buat ini ke dalam koleksi. Nah, selanjutnya kita bakal nge-export si poligon yang kita punya ini ke koleksi kita. Caranya adalah ke docs, terus kita cari export. Export table. Terus pilih yang export table to docs. To drive. Di copy kayak tadi, terus kita copy di sini. Nah, ini kita kurung kerawal, terus biar dia nggak berubah. Nah, si collectionnya ini kita masukin delta mahakam. Itu bisa di description-nya polygon dipetik dulu polygon underscore delta underscore mahakam. Buat foldernya kita kasih nama ROI, dipetik dulu, jangan lupa ini. Terus file name prefixnya bisa dihapus aja. File formatnya kita ubah jadi SHP ya teman-teman. Nah, terus dari koma ini sampai priority kita hapus saja. Terus kurung kerawal, terus kurung biasa, terus titik koma. Fungsinya dia buat apa? Dia untuk mengekspor poligon yang kita punya ke drive. Nah, selanjutnya bisa kita run aja. Waduh, kenapa lagi? Ini kah? Enggak ya?
Hmm, dia kenapa ya? Sebentar ya, Kak. Nah, setelah menyelesaikan masalah tadi, kita bisa ke tas. Nah, ini bisa di run aja, terus run. Nah, dia bakal memproses si datanya. Polygon yang kita punya, dia bakal kayak muter-muter gini. Kita tunggu dulu untuk beberapa saat. Nah, kalau udah, ini kita klik aja nih yang ke bawah ini, terus open in drive. Nah, karena udah, kita download aja ya teman-teman. Nah, kalau udah, bisa kita pindahin dulu, terus bisa kita ekstrak. Nah, kalau udah diekstrak, kita balik ke scriptnya lagi. Ini bisa kita copy dulu. Buat jadi sebenarnya tadi saya juga udah nyoba hasilnya seperti ini. Jadi ya seperti itulah. Balik ke ini. Ini bisa dihapus saja. Masuk yang si variannya tadi. Langkah selanjutnya adalah kita pergi ke aset, terus kita, oh sorry, di new ya teman-teman, shape file, terus sorry ini kita hapus dulu. Sebenarnya tadi karena udah nyoba tapi gagal, jadi kita ulang dari awal. Nah, sebenarnya sama aja sih kalau mau pakai ini juga, cuma karena tadi itunya beda sih. Sebenarnya kita hapus, gimana cara hapusnya? Delete. Tah, udah hilang kan teman-teman. Kita pergi ke new shape file, select datanya, terus ini bisa kita drag, terus kita open, kita upload. Nah, sorry. Nah, di sini ya dia bakal memproses kayak tadi lagi. Tadi kan sampai lupa, maaf. Agak lama ya, Kak.
Nah, udah nih. Karena di sini udah, bisa kita reset aja. Reset. Ya, benar. Refresh maksudnya. Udah gatel banget. Nah, ini bisa kita masukin ke si situ pokoknya. Nah, si tabelnya ini kita ubah jadi ROI sesuai si data yang tadi udah dibuat. Nah, langkah kedua teman-teman, memunculkan caranya adalah map.add layer ROI, kita langsung run. Nah, datanya udah kelihatan nih. Dia di sini sesuai yang udah kita buat tadi. Nah, fungsi dari si perintah ini adalah untuk memunculkan poligon kembali. Terus biar dia geser-geser, takutnya dia bakal geser-geser gitu. Caranya adalah map.center object. ROI, 15. Karena tadi aku udah nyoba 15 dan kebesaran, jadi di angka 9 deh boleh. Terus kita kan, nah dia bakal muncul kayak gini. Fungsinya si sorry, fungsinya si ini tadi itu adalah untuk memusatkan tetap di posisi. Nah, terus selanjutnya kita bakal ke langkah ketiga, yaitu memanggil citra yang akan digunakan. Caranya gimana? Kita bisa buat varian baru, var len 8 sama dengan ke sini, ke yang awal tadi, terus kita pergi ke dataset, terus kita pilih yang Landsat, terus yang Landsat only tiers ini, terus yang top of atmosphere. Nah, ini yang ada kode-kodenya ini bisa kita copy, terus kita masukin ke scriptnya. Terus fungsinya dia buat apa? Dia untuk mengetahui si satelit yang bakal digunain. Ya, pokoknya intinya dia adalah satelit yang digunakan. Nah, terus habis itu kita ke step 4, menyaring dan mengoreksi citra. Caranya gimana? Dot filter bounce ROI. Fungsinya dia buat apa? Dia untuk menyaring citra berdasar ROI. Nah, terus ada juga filter depth. Di sini kita bisa gunain bebas aja. Misal 2024. Terus koma sampai di 2024 akhir.
Nah, fungsinya filter dit ini buat apa? Dia untuk menyaring citra berdasar tanggal. Terus habis itu ada juga filter meta. Fungsi si filter metadata ini untuk untuk menyaring jumlah awan, karena dia kan dari atas ya, jadi kayak bakal ada kemungkinan buat ketutup awan. Caranya dipetik. Nah, kita ke si USGS ini tadi, terus di image property itu ada cloud cover, bisa di copy aja terus dimasukin script. Nah, terus habis itu koma les underscore then 10. Fungsinya adalah untuk menyaring awan. Ya, pokoknya dia untuk menyaring jumlah awan. Selanjutnya kita masuk ke median. Musisi median ini untuk memilih citra di pertengahan hasil koreksi. Terus ada juga clip ROI. Fungsi si clip ini itu untuk memotong image citra sesuai sama ROI. Nah, biar tahu gimana sih itunya, jadi kita bakal print line 18, terus kita run. Konsolnya bakal orange kayak gini. Nah, ini tuh menggambarkan kalau dia ada si itu. Nah, udah kan? Terus habis itu selanjutnya map.add layer 8, terus run lagi. Nah, dia bakal jadi kayak gini. Kan masih hitam putih ya, teman-teman. Biar dia ada warnanya, kita pergi ke si layer 2 ini. Terus ini diubah jadi B4. Ini B2. Custom stretch-nya jadi 100. Apply. Terus kita import. Udah, kita close aja. Nah, selanjutnya di si map layer ini kita tambahin. Nah, di atas ini tuh udah ada si image param. Bisa kita copy aja, terus kita taruh di sini. Terus koma, ketik true color. Terus di run. Nah, dia bakal muncul di sini, namanya bakal berubah. Nah, selanjutnya kita pergi sorry. Kita pergi ke step 5. Itu proses
Caranya adalah kita buat var baru, yaitu NDWI sama dengan si lensa 8 titik, terus kita pergi ke docs, kita cari normalize yang ini, terus bisa kita copy lagi kayak tadi, terus ditaruh sini. Nah, band name-nya ini kita sesuaiin di B3 sama B5. Oh, jangan lupa ini di kurung. Terus di titik koma. Nah, terus udah kan? Nah, lanjut kita ke step 6, yaitu menampilkan hasil olah data. Caranya map.add_layer ndwi, koma, kurang min 2 minus 1, koma, spasi, next 1, koma, spasi, pelet, titik 2, kurung, petik green, koma, petik blue. Terus habis itu, habis kurung kurawal, koma lagi, dipetik juga NDWI. Terus kita run. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Kenapa ya dia? Kak, dia kenapa ya, Kak? Tadi mulai juga kayak gini. Terus colornya udah benar. Jadi hasil dia hijau ya? Bukan kayak gitu. Atau mungkin dia memang ada warnanya ya, Kak? Kak nggak tahu, Kak. Gimana ya? Ini harusnya triband. Tapi dia sama aja, Kak. Nah, pokoknya intinya dia bakal berbeda ya, Kak, sebenarnya warnanya. Dia di daratnya itu bakal hijau, terus di ininya dia bakal warna biru. Nah, terus kita bakal simpan hasil olah datanya. Hasil olah data. Caranya var ndwi space sama dengan yang ini kita copy sama sini,
Terus eh, ini di enter, kita bikin variabel baru namanya export param. Sini kita cari export lagi, export image to drive, yang penting kita copy. Nah, ini kayak tadi di kurung perawal. Enter aja image-nya ini DWI visualize kurung NDWI plus udah. Terus description-nya jadi dalam ketik NDWI score terus dari folder sampai sebelum legend ini hapus saja legendnya ini ROA. Terus scale-nya 3D. Oh, sorry Kak, 30. Terus habis itu dari CRS ini sampai mana tadi ini dihapus aja. Nah, file formatnya itu adalah geotiff. Terus ini di kurung perawal. Oh iya, ini sorry Kak, ini dihapus aja. Terus titik koma. Terus di Allah Akbar. Ini kenapa nggak bisa ya? Nah, udah bisa tuh. Kak, jujur dia kenapa nggak bisa berwarna ya Kak? Sebentar ya Kak. Karena tadi ternyata ada kakak Lirwan menulis pelet ya Kak. Tapi dia tetap nggak berwarna. Saya nggak tahu kenapa dia nggak berwarna. Padahal step-step yang udah saya gunain juga udah sesuai. Ini di run aja. Sama sekali tidak berwarna Kak. Saya juga bingung. Tuh, apa yang salah juga saya nggak tahu Kak. Mungkin kalau nanti ada waktu bakal saya ulangi ya Kak.
Oh, sebentar. Di sini juga typo ternyata, Kak. Tapi udah terlanjur makan. Nah, alhamdulillah Kak muncul warnanya karena tadi ternyata typo. Alhamdulillah. Jadi jadi hijau begini. Ini yang lautannya. Jadi ini kita run aja. Kita tunggu ya teman-teman. Tinggal download aja sebenarnya. Karena stepnya udah sampai situ aja. Tapi karena belum terdownload jadi kita tunggu dulu. Nah, karena udah selesai, nih bisa kita open in drive. Nah, ini nih hasilnya kayak gini. Ya pokoknya hasil dari si olah data menggunakan Google Earth Engine tadi, hasil akhirnya bakal berbentuk gambar seperti ini. Jadi bisa tinggal di save aja. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.